Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok organisasi internasional akan mempresentasikan yang dimana kelompok kita membahas tentang disinformasi AI Tiongkok dan dinamika politik AS, yang mana ini agak merujuk kepada gimana sih dampaknya AI ini terhadap Amerika Serikat. Nama saya Nazi Sukman Nugroho Besari, Prodi Hubungan Internasional semester 3 dari Universitas Darussalam Gontor. Nama saya Manu Ibrahim Desganaya, Prodi HI semester 3 dari Universitas Darussalam Gontor. Dan nama saya Kemal Maestral Faridzi, Prodi Hubungan Internasional semester 3 dari Unida Gontor. Sedikit pendahuluan ya teman-teman. Jadi Tiongkok ini melakukan disinformasi berbasis AI terhadap politik Amerika Serikat. Berangkat dari kepentingan geopolitik dan strategi soft power untuk memperluas pengaruh globalnya. Jadi sejak era Xi Jinping, pemerintah Tiongkok menekankan pentingnya membentuk opini publik eksternal yang kondusif, baik untuk menjaga stabilitas domestik maupun memperkuat citra negara di kancah internasional. Jadi si Jepang ini atau si Tiongkok yaitu berupaya melemahkan legitimasi politik Amerika untuk menciptakan polarisasi sosial sekaligus memperkuat narasi pro Tiongkok dalam isu global seperti Taiwan, Hong Kong hingga kebijakan luar negeri AS. Lanjut ke temuan-temuannya. Sebelumnya di sini saya mau memberitahu dulu bahwasannya teori yang kami pakai itu adalah teori dasar hubungan internasional. Ada realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Lalu di sini juga kita ada pembahasan atau temuannya. Jadi sekiranya yang dampaknya terhadap AS apa sih, dan apa yang dilakukan AS dalam menghadapi isu ini, dalam menghadapi persoalan ini. Soalnya AI ini kan sangat-sangat yang namanya tuh udah berkembang pesat, apalagi di Cina. Nah, Cina ini menyalahgunakan AI ini untuk kebijakan mereka, yang dimana negara-negara itu akhirnya pada berpihak ke Cina, bukan ke Amerika, dalam artian menjelekkan nama Amerika. Dan di sini adalah temuan-temuannya. Yang pertama itu adalah pengungkapan jaringan camouflage. Temuan awal yang signifikan dari Amerika Serikat adalah terungkapnya jaringan camouflage yang dioperasikan oleh Cina, dan di dalamnya itu adalah propaganda digital menggunakan ribuan akun palsu untuk menyebarkan narasi pro Tiongkok dan melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Amerika. Investigasi yang dilakukan oleh lembaga keamanan siber dan perusahaan teknologi seperti Meta dan Mandiant menunjukkan bahwa jaringan ini aktif sejak 2018, namun eskalasinya meningkat menjelang pemilu AS tahun 2022. Nah, bagi Amerika Serikat, keberadaan camouflage ini menjadi bukti bahwa Tiongkok tidak hanya fokus kepada propaganda domestik, tetapi juga menargetkan stabilitas politik di AS. Fakta bahwa konten yang disebarkan menyentuh isu-isu sensitif seperti imigrasi, diskriminasi, ras, hingga politik AS. Kalau dari temuan ini, kita bisa ambil dari perspektif realisme. Jadi, terbongkarnya jaringan camouflage yang berupaya memecah belah masyarakat AS melalui isu imigrasi dan lain-lainnya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuatan negara Amerika Serikat. Dengan merespon dan memperkuat keamanan siber, AS melakukannya atas dasar peringatan atau pertahanan untuk kejadian ini, dan menutup ribuan akun palsu, meningkatkan kerjasama pemerintah swasta untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dan dari sini itu adalah perspektifnya realisme. Lalu temuannya ada lagi, pemanfaatan teknologi AI dalam produksi disinformasi.
Ternyata bukan hanya itu. Tiongkok tuh mulai menggunakan generatif AI untuk memproduksi konten palsu. Konten palsu secara realistis. Dari laporan Microsoft dan berbagai lembaga intelijen AS pada 2023 sampai 2024 menemukan adanya gambar buatan AI yang digunakan untuk memperkuat narasi politik tertentu seperti manipulasi isu Black Lives Matter, integrasi hingga insiden bencana domestik. Kualitas visual ini sangat meyakinkan para masyarakat AS, sehingga di dalamnya terjadi propaganda yang ternyata sebabnya adalah Cina. AS dalam respon itu mengembangkan teknologi deteksi deepfake, memperkuat kerjasama dengan perusahaan AI seperti OpenAI, serta merumuskan regulasi baru yang bisa membatasi ruang gerak aktor asing dalam memanfaatkan kecerdasan AI atau kecerdasan buatan untuk tujuan politik. Dapat dijelaskan melalui kacamata liberalisme, di mana AS menekankan pentingnya institusi dan regulasi untuk menghadapi ancaman lintas negara. Respon AS itu adalah membangun kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti OpenAI dan menyusun aturan global tentang penggunaan AI. Dan dari sini kebijakan negara Amerika Serikat itu sangat-sangat berkaitan dengan kacamata liberalisme. Selanjutnya, kasus Golaksi dan peniruan identitas tokoh politik. Di sini udah ada temuannya, kasus Golaksi. Nah, kasus Golaksi ini apa? Jadi, ceritanya itu Agustus 2025, Amerika Serikat menemukan operasi Golaksi, perusahaan berbasis Tiongkok yang menciptakan lebih dari 2000 profil palsu AI yang meniru tokoh politik Amerika, termasuk 117 anggota Kongres. Profil-profil palsu ini digunakan untuk menyebarkan konten manipulatif, memperkuat narasi tertentu, atau bahkan menciptakan kebingungan publik Amerika Serikat mengenai posisi resmi seorang tokoh. Respon Amerika terhadap temuan Golaksi ini berfokus pada peningkatan keamanan digital anggota Kongres dan penguatan sistem verifikasi akun resmi. Jika dilihat dari fenomena ini, Amerika Serikat itu membangun atau menanamkan dalam masalah ini menyelesaikannya dengan perspektif konstruktivisme, di mana melalui operasi Golaksi yang meniru identitas 117 anggota Kongres menegaskan bahwa seorang Tiongkok bukan sekedar ranah material, melainkan pada identitas dan legitimasi politik Amerika, menciptakan kebingungan atas citra tokoh. Oleh karena itu, respon AS tersebut adalah berfokus pada perang narasi, penguatan kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta peningkatan keamanan digital anggota Kongres sebagai cara menjaga identitas demokrasinya. Jadi sudah dijelaskan terkait kasus Golaksi oleh Said Ibra. Kita lanjut. Jadi di sini bagaimana cara Amerika Serikat itu apa istilahnya menanggulangi atau solusinya? Ya. Nah, ada pembentukan lembaga baru. Jadi temuan-temuan sebelumnya itu mendorong Amerika melakukan evaluasi serius. Nah, terhadap kelembagaan yang menangani disinformasi tadi khususnya. Dari situ pada April 2025 akhirnya Amerika Serikat itu membubarkan organisasi yang bernama Global Engagement Center atau GEC dan menggantinya dengan apa? Dengan kantor baru yang namanya itu Counter Foreign Information Manipulation and Interference Office. Nah, jadi perubahan ini tuh merupakan respon langsung terhadap dinamika disinformasi berbasis AI yang semakin kompleks tadi ya, dan kebutuhan untuk membentuk unit yang lebih fokus, modern, serta dilengkapi sumber daya yang lebih kuat. Nah, langkah Amerika Serikat membubarkan GEC tadi dengan mengganti Counter Foreign Information Manipulation and Interference Office itu dapat dijelaskan lewat realisme sekaligus liberalisme.
dari sisi realis ini itu bentuk adaptasi institusional untuk memastikan kekuatan negaranya tetap terlindungi. Dan dari sisi liberalismenya, perubahan ini tuh menunjukkan bahwa AS itu, Amerika Serikat itu ingin membangun mekanisme yang lebih modern dan inklusif dalam menghadapi tantangan global. Itu ya. Terus kita lanjut ke kerjasama internasional dan aliansi demokrasinya. Nah, narasi di negara-negara dari sini, Amerika Serikat menyadari bahwa serangan informasi Tiongkok bersifat global dan terkoordinasi. Lantas sehingga responnya pun harus melibatkan kerjasama internasional. Jadi Amerika Serikat itu salah satu solusinya dia melibatkan kerjasama internasional, bukan hanya solusi internal. Nah, dalam merespon temuan ini, Amerika Serikat meningkatkan koordinasi dengan mitra internasional untuk berbagi data intelijen, terus mengembangkan standar deteksi deepfake itu ya informasi palsu ya, dan menyusun kode etik global terkait pemanfaatan AI tadi. Upaya ini tidak hanya memperkuat barisan negara-negara demokratis, tapi juga menciptakan tekanan kolektif terhadap siapa? Terhadap Tiongkok tadi, agar lebih transparan dalam penggunaan teknologi digital. Nah, temuan tentang pola serangan global Tiongkok mendorong Amerika Serikat memperkuat kerjasama internasional tadi kan, yang sangat sesuai dengan logika apa? Liberalisme Kantian. Jadi Amerika Serikat itu meningkatkan koordinasi dengan Uni Eropa, NATO, dan sekutu lain untuk berbagi data intelijen, membuat standar deteksi deepfake tadi, serta menyusun kode etik internasional pengguna AI. Nah, jadi pandangan atau teori yang relevan terhadap kerjasama ini yaitu pertama itu ada liberalisme dan kontribusivisme, dan yang kedua itu ada konstruktivisme. Kesimpulannya, dalam kerangka teori hubungan internasional, respon AS mencerminkan kombinasi tiga perspektif hubungan internasional, diantaranya dengan respon AS menjaga kekuatan dan keamanan nasional dengan memperkuat sistem pertahanan siber serta membangun lembaga baru yang lebih adaptif. Itu kita bisa pandang dari realisme. Lalu selanjutnya, liberalisme itu tercermin dari dorongan kerjasama global dengan sekutu, penyusunan regulasi internasional tentang AI, dan penciptaan tata kelola bersama untuk menanggulangi ancaman lintas batas yang digunakan oleh AI. Lalu selanjutnya, konstruktivisme itu bisa dilihat dari sisi perang informasi merupakan perebutan makna dan identitas, di mana AS berupaya mempertahankan legitimasi politik dan citra demokrasinya melalui kontra narasi. Respon Amerika Serikat bersifat multidimensi, mencakup aspek keamanan, kelembagaan, regulasi, hingga kerjasama. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak tutur kami yang salah, tutur kata kami yang salah, mungkin juga tidak berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf, dan untuk itu kami mohon undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.